Mekanisme debat segmen 3. Segmen ini menggunakan metode paslon menjawab, semua paslon menyanggah, dan paslon menanggapi. Masing-masing pasangan calon menjawab pertanyaan dari moderator, kemudian disanggah oleh semua pasangan calon lain. Berikut pasangan calon yang menjawab pertama memberikan tanggapan balik. Masing-masing paslon memilih amplop pertanyaan. Moderator membacakan pertanyaan sesuai dengan pilihan paslon. Masing-masing pasangan calon menjawab pertanyaan setelah dipersilakan oleh moderator. Masing-masing paslon menjawab pertanyaan secara berurutan, dimulai dari paslon nomor urut 3, berikutnya paslon nomor urut 1, dan pasangan nomor urut 2. Durasi waktu menjawab, menyanggah, dan menanggapi balik masing-masing pasangan calon selama 60 detik dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, Bapak Ibu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang saya hormati, di depan Bapak Ibu sekalian ada amplop yang sudah dibuka tadi pada waktu off air. Kami persilakan untuk yang pertama pasangan calon nomor urut 3. Bapak Ibu silakan untuk mengambil amplop. Baik, mendapat C, masih tersegel. Nanti seluruh pasangan yang lain, pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk menanggapi apa yang dijawab oleh pasangan nomor urut 3. Mohon disimak pertanyaannya. Sampai saat ini, ketimpangan gender di dunia pertambangan masih sangat menonjol. Bahkan tidak ada data pekerja perempuan di sektor tambang dalam LKPJ Bupati Dompu tahun 2019. Pertanyaannya, bagaimana langkah yang saudara lakukan untuk menjamin terserapnya pekerja perempuan di sektor pertambangan Kabupaten Dompu? Baik, kami persilakan pasangan nomor urut 3 untuk menjawab. Waktunya 60 detik, dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Ini persoalan tenaga kerja di pertambangan. Dalam setiap kesempatan kampanye saya, kami pasangan nomor 3 selalu menyampaikan bahwa ini pertambangan membutuhkan tenaga kerja yang luar biasa banyak. Kesempatan laki dan perempuan harus sama. Oleh karena itu kita pasangan nomor 3 menyiapkan balai latihan kerja untuk meningkatkan keterampilan para tenaga kerja dan tidak ada perbedaan laki maupun perempuan, sama saja. Kemudian juga ini dalam rangka mereka bisa mendapatkan sertifikat agar bisa diterima di perusahaan pertambangan. Kemudian di daerah-daerah sekitar pertambangan kami berdayakan para ibu-ibu kita untuk menyiapkan diri memasuki dunia pertambangan. Seperti misalnya mereka dilatih untuk belajar menyiapkan rumah makan, restoran, kemudian laundry, tetapi secara profesional. Itulah fungsi BLK sesungguhnya yang kami siapkan untuk pertambangan. Baik, waktu habis. Kami persilakan pasangan nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu dari jawaban yang sudah disampaikan oleh pasangan nomor urut 3. Waktu 60 detik, Bapak Ibu, dimulai ketika paslon berbicara. Silakan. Terima kasih bahwa hadirnya Haja Eri Aryani adalah sebagai calon kandidat nomor urut 1 sebagai calon Bupati Kabupaten Dompu adalah salah satu wujudnya nyata dalam rangka memastikan terjadinya kesetaraan gender di semua kalangan di Kabupaten Dompu. Kemudian bagi kami memastikan kesetaraan gender pekerjaan perempuan di sektor pertambangan, maka kami akan menyiapkan SDM perempuan yang handal di dalam bidang pertambangan. Dalam jangka pendeknya kami akan membuat pelatihan atau Mohon maaf Ibu, waktu habis. Silakan sekarang pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan nomor urut 3. Waktu sama 60 detik dimulai ketika paslon mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi menurut kami kaitan dengan ampal langkah saudara menjamin terserapnya pekerja perempuan, yaitu yang pertama adalah gender dalam bidang pertambangan bisa dilakukan. Maksud kami rekrutmen tenaga kerja gender dalam bidang pertambangan bisa dilakukan dengan cara sinkronisasi antara kebutuhan tenaga kerja
perempuan baik yang memiliki keterampilan maupun tanpa keterampilan dengan kebutuhan dan kapasitas pekerjaan yang tersedia di perusahaan tambang. Oleh karena itu, untuk memastikan terserapnya kebutuhan tenaga kerja perempuan di bidang tambang yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, maka kami melaksanakan program pelatihan untuk menyiapkan tenaga terampil perempuan untuk mengisi posisi-posisi yang sesuai, antara lain posisi di bidang teknisi listrik, operator alat, yang menggunakan teknologi Baik, serta mohon maaf, di Bapak, bagian waktu bisnis habis. seperti Mohon maaf, manajemen mohon dan maaf, Bapak. akuntansi. Mohon maaf Bapak, waktu habis. Kami persilakan sekarang giliran pasangan nomor urut 3 untuk menanggapi keduanya. Pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2 yang telah memberikan tanggapan. Waktu 60 detik dimulai ketika paslon berbicara. Silakan, Pak. Ya baik, kalau paslon 1 ya itu memang Umi Eri, tapi kita bukan bicara Umi Eri, tapi berbicara tentang masyarakat sekitar pertambangan, berbicara tentang pertambangan, bagaimana mereka memasuki dunia kerja di pertambangan. Kami juga sudah menyiapkan, begitupun paslon 2 ini kita bukan bicara teoritis tetapi langsung teknis, bahwa kami juga menyiapkan bahwa kaum perempuan itu tidak perlu juga masuk terlibat langsung dalam pertambangan, tetapi ada dampak-dampak ekonomi dari pertambangan di sekitar itu. Oleh karena itu kaum perempuan duduk di rumah saja, kita bisa memberikan bantuan modal minimal 20 juta untuk mendirikan kos-kosan. Jadi ibu-ibu yang di rumah itu bisa mengelola kos-kosan minimal 3 kamar lah masing-masing rumah itu, seperti di Kecamatan HU itu. Karena tenaga kerja yang masuk Kecamatan HU ini minimal 5.000 loh. 5.000 tenaga kerja akan menyerang HU dalam 2 pertama. Oleh Baik, karena kita harus Bapak, siap. mohon maaf waktu habis. Baik, kita berlanjut kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil amplop yang sudah ditentukan. Silakan. Baik. Interupsi, Pak. Baik. Nanti kami persilakan pasangan nomor urut 2 dan 3 untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 1. Pertanyaannya, saat ini di Kabupaten Dompu terdapat potensi tambang yang sangat besar. Di sisi lain pertambangan identik dengan kerusakan lingkungan. Pertanyaannya, dalam menghadapi pilihan pelik antara pertambangan dengan kelestarian lingkungan, apakah pilihan saudara di antara kedua pilihan tersebut dengan disertai alasannya? Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan jawabannya. Waktu 60 detik Bapak Ibu, dimulai ketika paslon mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Potensi tambang perlu dimanfaatkan secara optimal karena dapat meningkatkan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah. Dengan catatan, masyarakat lingkar tambang harus mendapatkan akses yang maksimal untuk membangun kerjasama yang saling mendukung dan saling menguntungkan dengan tetap memastikan adanya pengendalian dampak kerusakan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa eksploitasi tambang dilakukan secara tertutup, bukan dilakukan secara terbuka seperti tambang yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Papua. Mengapa? Karena dengan adanya tambang akan membuka lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan menghidupkan industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah. Terima kasih. Waktu habis Bapak. Mohon maaf. Silakan sekarang pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1 tadi. Waktu 60 detik dimulai ketika pasangan calon berbicara. Silakan. Menurut kami pasangan nomor urut 2, setiap pilihan itu tentu memiliki konsekuensi. Jika dihadapkan pada pilihan yang pelik, maka kami akan mendasari pilihan tersebut pada pertimbangan manfaat dan mudaratnya dalam jangka panjang bagi masyarakat Dompu. Oleh karena itu, kami akan memilih kelestarian lingkungan, tetapi jika terdapat pilihan lain atau jika dimungkinkan bahwa pertambangan ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus kelestarian lingkungan tetap terjaga, maka itu akan jadi pilihan yang baik bagi pembangunan daerah. Jika pilihan adalah kelestarian lingkungan, maka alasan kami adalah bahwa meskipun lingkungan adalah
sumber daya terbatas yang dapat diperbaharui, akan tetapi lingkungan yang lestari memberikan dampak positif dan manfaat tak terbatas pada pembangunan sektor lainnya, terutama pada pengembangan Baik, ekonomi terima kasih masyarakat Bapak. Dompu Waktu dalam habis. jangka panjang. Maaf Bapak, waktu habis. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan dari jawaban pasangan nomor urut 1 tadi. Waktu 60 detik dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Silakan. Jadi kalau pertambangan dan kelestarian lingkungan itu saling berkaitan karena dua-duanya sangat kita butuhkan, terutama untuk peningkatan ekonomi masyarakat lingkar tambang. Tetapi di mana pertambangan juga harus paham bagaimana cara mengelola lingkungan dengan baik, karena itu merupakan pertanggungjawaban dari tambang tersebut. Perusahaan pertambangan memiliki studi analisa mengenai dampak lingkungan. Peran pemerintah di situ menjaga ketat, memastikan bahwa AMDAL perusahaan itu berjalan dengan baik. Tidak ada yang dibohongin dalam analisa mengenai dampak lingkungannya. Sehingga pertambangan jalan, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar tambang, bahkan seluruh Indonesia, juga pengelolaan lingkungan dapat terjaga dengan baik, dapat kita nikmati bersama lingkungan yang bagus. Jadi dua-duanya harus tetap jalan, karena ini menyangkut peningkatan pendapatan masyarakat dan pengelolaan lingkungan. Terima kasih Bapak, waktu habis. Baik, pasangan nomor urut 1 sudah mendengar jawaban dari atau tanggapan dari pasangan nomor urut 2 dan pasangan nomor urut 3. Kami persilakan waktu 60 detik untuk menjawab tanggapan dari kedua pasangan calon tersebut. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi supaya tidak menjadi bahan cerita, kalau gunung kita atau sumber daya alam kita yang ada di Dompu ini banyak emasnya, banyak lembaga dan sebagainya. Kalau tidak dikelola, kapan kita bisa melihat, menyaksikan sumber daya alam kita nih, supaya tidak jadi bahan cerita? Betul katanya pasangan nomor urut 2 dan 3 tadi. Jadi apapun resikonya, ya kita harus mendukung investasi ini. Kenapa? Karena akan meningkatkan daya beli, mengurangi pengangguran, ya, dan membuat masyarakat itu sejahtera. Nah, oleh sebab itu artinya kita bertiga ini sepakat bahwa apapun resikonya, tambang harus jalan, lingkungan harus terjaga. Terima kasih. Baik, cukup. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 1 sudah menjawab. Sekarang giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil amplop sisanya. Yang B, ya. Terima kasih Bapak. Mohon disimak. Selain ada kesan masyarakat bahwa kegiatan pertambangan merusak lingkungan, kesan lainnya dari masyarakat adalah kegiatan pertambangan memiliki sumbangan kecil pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Pertanyaannya, menghadapi kondisi seperti itu, kebijakan apa yang saudara lakukan agar kegiatan pertambangan mensejahterakan masyarakat lokal? Baik, silakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Waktu 60 detik dimulai ketika paslon mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Dari aspek lingkungan, sebagaimana visi kami yang mengedepankan pembangunan di bidang agribisnis yang berbasis lingkungan, maka kami akan memperkuat analisis dampak lingkungan atau AMDAL terhadap kegiatan pertambangan dan memastikan usaha pertambangan mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dari aspek ekonomi masyarakat lokal, kami akan mengambil alih atau mengambil langkah dan kebijakan antara lain. Yang pertama, menghidupkan kembali BLK daerah agar dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pertambangan. Yang kedua, menyiapkan dan meningkatkan kapasitas UMKM untuk dapat bermitra dengan perusahaan pertambangan, community development atau kelompok atau komunitas pengembangan masyarakat. Yang berikut, memberikan dukungan Baik, kepada terima kasih. kegiatan. Mohon maaf Bapak, waktu habis. Itulah jawabannya. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 3 nanti 1 untuk menanggapi. Sekarang pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktu 60 detik dimulai ketika paslon berbicara. Silakan. Tentunya dengan adanya tambang kita ingin memastikan
memastikan bahwa CSR yang dimiliki pertambang itu betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Dompu, terutama yang ada di lingkar tambang. Ya, ada dana untuk pengembangan kemasyarakatan oleh perusahaan pertambangan, dan itu betul-betul harus dimaksimalkan pemanfaatannya di masyarakat sekitar tambang. Kemudian juga kita juga harus mendorong masyarakat sekitar pertambangan mampu mendirikan usaha-usaha baru dalam rangka memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi di sekitar tambang. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan, ibu-ibu para guru rumah tangga diberi bantuan modal untuk usaha restoran, rumah makan, usaha kos-kosan, dan itu kita pastikan minimal 20 juta per satu rumah tangga untuk membangun kos-kosan. Baik, mohon maaf Bapak, waktu habis. Sekarang giliran pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu 60 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Bagi kami memastikan masyarakat lingkar tambang harus mendapatkan aset yang maksimal untuk membangun kerjasama yang paling mendukung dan saling menguntungkan, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan, suplai bahan pangan, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan lain-lainnya. Silakan, waktu ada 30 detik. Artinya kehadiran investasi tambang itu, masyarakat di sekitar area tambang tidak boleh menjadi penonton. Jadi harus diutamakan masyarakat di sekitar area tambang, ya umumnya masyarakat Dompu. Setiap kehadiran investasi di daerah ini, kita harus mengutamakan tenaga dari masyarakat dari Kabupaten Dompu, bukan di luar Dompu. Demikian, terima kasih. Baik, waktu habis. Sekarang giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi pasangan calon nomor urut 3 dan nomor urut 1 yang tadi sudah memberikan tanggapan. Silakan, waktu 60 detik dimulai ketika paslon berbicara. Silakan. Yang kaitan dengan masalah tambang ini, kita paslon urut 2, yang kaitan dengan ini kita harus mampu memberikan modal UMKM kepada masyarakat Dompu pada umumnya, bukan hanya di lingkar tambang, ya, bukan hanya di lingkar tambang, dan kami akan melakukan mitra kerja dengan perusahaan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kami akan melakukan pelatihan vokasional dan pelatihan yang sertifikat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh tambang tersebut, sehingga kita pada saat perekrutasi tenaga nanti, tenaga-tenaga di Dompu ini sudah siap, tenaga-tenaga lokal sudah siap menerima pekerjaan di situ, di perusahaan. Yang kaitan dengan masalah kaitan dengan perempuan tadi, kita akan melibatkan langsung perempuan, tenaga perempuan sebagai tenaga operator dan administrasi, bukan hanya sebagai penjual di luar, tapi kita langsung akan bekerja di dalamnya. Oke, waktu habis. Kita beri aplaus buat ketiga pasangan calon nomor 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Segmen 3 sudah kita lewati, luar biasa, semakin seru. Baiklah, kita akan lanjutkan pada segmen yang keempat yang tak kalah serunya, tapi kita rehat sejenak. Segmen keempat. Hai sahabat pemilih, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati